Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiuddin Misbah, biasa dipanggil Opit, NRP 105. Di sini saya akan menginterview masalah etika dan etiket. Perkenalkan, silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Pilar Adinata dari Angkatan 23 Teknik Elektro. KTM. Apa KTM? Ya, ini KTM-nya putih kalau ini. Nah, terima kasih. Di sini saya akan interview Mas Pilar selaku angkatan 23 di Departemen Elektro, Mas ya? Iya, benar. Nah, di Departemen Elektro saya akan interview tentang etika dan etiket. Yang pertama, yang paling awal adalah saya akan tanyakan apa itu etika dan etiket secara umum, dan apa yang ada di departmennya Mas Pilar. Oke, kalau secara umum ya, etika atau etiket itu adalah cara kita berperilaku, cara kita berperilaku sehari-hari, gimana etika itu yang baik, gimana etika yang buruk. Kalau di elektro sendiri kita punya budaya namanya 5S. Senyum, sapa, sopan, salam, santun. Nah, jadi itu adalah budaya yang selalu kita lakukan setiap hari ketika ada di teknik elektro ITS. Oke. Itu penjelasan tentang etika dan etiket. Untuk selanjutnya, siapa saja sih Mas yang penting dan harus mempunyai etika dan etiket ini secara umum juga, dan di Departemen Elektro itu apa ada peraturan khususnya juga? Oke, jadi pertanyaan pertama tadi apa tadi? Siapa saja yang penting punya? Oke. Untuk siapa saja yang penting punya, kalau menurut saya ya semua wajib punya etika yang bagus. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki ibaratnya kayak branding yang bagus, dan nggak cuman sopan sesama angkatan aja, tapi juga ke orang tua juga, ke dosen, ke tendi, ke semua orang. Harus beretika yang tinggi. Terus kalau di elektro sendiri ya itu tadi, seperti budaya 5S itu selalu kita terapkan setiap hari. Mau yang senior, mau yang junior, semua diterapkan. Oke, itu penjelasan tentang siapa saja yang wajib punya. Di penjelasannya Mas Pilar tadi, semua orang wajib punya etika yang baik, karena itu termasuk branding untuk diri kita sendiri dan baik untuk diri kita sendiri. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga itu, kenapa sih Mas kita harus punya etika dan etiket yang baik kepada semua orang? Oke, karena kalau kita punya etika yang baik itu ya ibaratnya kayak kita ngasih hormat kepada orang lain juga bakal hormat pada kita gitu. Jadi ya nggak cuman perkara hormat, tapi juga secara etika. First impression orang ke kamu itu dilihat dari etika kamu. Kalau kamu first impression etikanya udah buruk, berarti ya udah kayak orang itu bakal mandang kamu buruk terus. Tapi kalau kamu beretika baik, orang pasti akan menganggap kamu itu baik. Sekian. Oke, itu dari penjelasannya Mas Pilar kenapa. Dan pertanyaan keempat sama kelima ini saya gabung aja. Kapan dan di mana sih Mas kita harus beretika dan beretiket yang baik? Oke, kapan dan di mana? Kapan ya tentunya kapanpun, di mana ya dimanapun. Jadi mau di lingkungan kampus, di lingkungan rumah, kalau misalkan anak perantauan ya di lingkungan kos sekitar itu, kita harus selalu menjalankan etika yang baik, harus selalu beretika, berperilaku baik. Oke, itu kapan dan di mana pertanyaan yang keempat. Dan untuk pertanyaan yang terakhir untuk Mas Pilar, bagaimana kita mengaplikasikan etika dan etiket ini secara umum, dan juga apakah ada syarat atau ketentuan yang ada di departnya Mas Pilar? Oke, kalau di departku sendiri nggak terlalu ini ya, maksudnya ya cuman 5S itu tadi yang wajib. Tapi untuk penerapannya ya seperti kayak misal ngechat dosen atau ngechat kakak tingkat yang kita belum terlalu dekat, ya itu harus selalu permisi, terus perkenalkan diri, dan jangan lupa terima kasih. Udah itu aja sih. Jadi tolong, makasih, sama apalagi aku lupa, pokoknya itulah. Oke, itu dari penjelasan. Nah, ini mungkin akan sharing session sedikit. Menurut Mas Pilar sendiri, kayak apakah etika dari seseorang itu bisa diubah, dan juga jikalau itu susah, apa punya solusi tersendiri dari Mas Pilar?
etika dari seseorang itu bisa dirubah gitu, bisa dilatih etika. Jadi awal orang yang awalnya itu mungkin dari lingkungan yang serba hormat ke dia, itu bisa kita rubah, bisa kita apa ya, memang nggak terjadi secara langsung ya, tapi secara pelan-pelan. Cara mengubahnya ya harus dengan lingkungan yang punya etika yang bagus juga gitu. Jadi misal kamu di lingkungan yang nggak punya etika gitu ya, berarti kamu nanti bakal ikut nggak punya etika juga. Tapi kalau lingkungannya punya etika yang baik, punya respect yang baik gitu, aku yakin orang itu bakal bisa berubah. Jadi faktor utamanya di sini adalah lingkungannya. Oke, dari penjelasan dari Mas Pilar tadi kesimpulannya kayak sebenarnya bisa diubah, kayak solusinya itu lihat dari lingkungannya juga. Jadi diubah dari lingkungannya dan pastinya nggak bisa secara langsung juga ya Mas ya. Benar. Jadi harus bertahap dan pelan-pelan juga karena setiap orang juga punya apa ya, masa sanggup, apa rasa sanggup masing-masing. Jadi nggak boleh memaksa, tapi untuk bisa dan enggaknya itu pasti bisa secara pelan-pelan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mas Pilar sudah sama-sama. mau diinterview dan sudah memberikan informasi kepada saya tentang etika dan etiket secara umum dan juga yang ada di departnya Mas Pilar sendiri yaitu Departemen Elektro. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Dadah.